Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Kusuma. Nomor induk mahasiswa saya 105170474. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Z Haryanto SH.MH, dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab 3 soal ataupun 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Z Haryanto untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja, pertanyaan nomor 1 intinya seperti ini. Jelaskan pengertian kerugian negara. Berikan 4 contoh atau uraikan 4 contoh tentang perbuatan yang menimbulkan keuangan negara. Jadi pengertian kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik disengaja maupun lalai. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan nomor 1, yaitu berikan 4 contoh atau uraikan 4 contoh tentang perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oke, adapun 4 contohnya, yaitu yang pertama, melakukan perlawanan hukum atau melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Dan yang kedua adalah melakukan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, jabatan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri ataupun korporasi yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Dan yang ketiga adalah mengajak orang lain atau sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat adalah ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di soal yang kedua ini ada sebuah link video yang diberikan oleh Bapak Z Haryanto, di mana dalam video ini ada digambarkan wawancara antara Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok dengan seorang wartawan di salah satu media televisi tentunya. Dimana di dalam video ini digambarkan menjelaskan Bapak Ahok di situ menjelaskan adanya suatu konspirasi, adanya suatu pengkolikong yang terjadi di pemerintahan DKI Jakarta. Konspirasi ini menurut Bapak Ahok adalah suatu perbuatan yang sudah terjadi lama menurut Bapak Ahok, dimana konspirasi ini melibatkan anggota DPR dan aparatur pemerintahan daerah DKI Jakarta lainnya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar berita-berita tentang penangkapan anggota DPR ataupun aparatur pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, berjemaah,
Dan juga mungkin kawan-kawan juga pernah melihat di televisi bagaimana suatu kebobrokan pemerintahan daerah, mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan daerah, ya, dengan melakukan tindak pidana korupsi dan suap dan tentunya lain sebagainya. Oke, baik, lanjut. Bapak Ahok di sini menjelaskan adanya konspirasi yang terstruktur, di mana Bapak Ahok mengatakan terstruktur di sini adalah adanya keterkaitan anggota DPR menyulap sebuah konspirasi dana APBD, di mana anggota DPR melakukan suatu tindakan yang sangat istilahnya sangat kotor dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh kasus yang Bapak Ahok bilang yaitu untuk melakukan pembelian truk sampah. Ketika Bapak Ahok sudah merancang APBD pembelian truk sampah ini, karena kita tahu bahwa di Jakarta sangat banyak sampah-sampah, bahkan per tonton tiap harinya gitu. Jadi untuk menanggulangi sampah-sampah ini, maka Bapak Ahok memprogram agar sampah-sampah ini bisa diangkut ke TPA dengan melalui truk-truk sampah ini. Maka dirancanglah untuk pembelian truk sampah oleh Bapak Ahok atau pemerintahan DKI Jakarta. Lalu rancangan APBD ini dilakukan bersama anggota DPR. Ketika rancangan APBD ini sudah diserahkan kepada Kemendagri, namun kembali dari itu uang untuk pembelian truk sampah ini tidak ada. Lalu kemana uang ini? Di situ Bapak Ahok mulai curiga adanya suatu konspirasi besar yang terjadi di tubuh DPRD DKI Jakarta. Adanya suatu tindakan yang menurut Bapak Ahok, anggota DPRD ini melakukan tindak pidana korupsi, di mana mereka mengambil keuntungan dari APBD ini, baik itu 10%, 30% ataupun 50%. Tentu ini sangat merugikan DKI Jakarta. Bapak Ahok bilang karena tindakan-tindakan mereka ini yang menyebabkan 46% sekolah-sekolah di DKI Jakarta ini mangkrak pembangunannya. Bahkan ada sekolah-sekolah di DKI Jakarta ini yang bocor dan tidak bisa dibaiki karena kekurangan uang gitu kan. Padahal sebenarnya sudah dirancang oleh Bapak Ahok dan jajarannya melalui APBD. Namun APBD ini sudah ditilap atau sudah diambil 10% atau 20% oleh DPRD. Kalau kita melihat dari perspektif tata kelola keuangan pemerintah, tentu tindakan ini satu tindakan yang sangat tidak layak untuk bagi seorang pemerintah. Karena kita tahu pemerintah ini sebagai wakilnya rakyat mengharap kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan, memberikan pembangunan yang masif istilahnya, bukan melakukan tindakan pidana korupsi seperti itu. Jadi dari perspektif tata kelola keuangan, apa yang dilakukan oleh Bapak Ahok itu memang sudah benar. Bapak Ahok siap melawan orang-orang atau aparatur pemerintah daerah DKI Jakarta yang melakukan tindak pidana korupsi ini.
Bapak bilang kalau jika saya yang salah, saya siap dipecat, dan selain itu Bapak juga akan siap melakukan tindakan melalui jalur hukum gitu. Dari perspektif keuangan lagi, apa yang dilakukan anggota DPR ini mungkin sudah sering dilakukan oleh anggota-anggota DPR ataupun aparatur-aparatur pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Namun di samping itu dibutuhkan satu tata kelola keuangan yang baik dan bersih melalui salah satu yang dibilang oleh Bapak melalui e-budgeting. Nah, di mana di dalam aplikasi ini e-budgeting ini sudah tidak bisa lagi melakukan pemalsuan data APBD misalkan, karena sudah bisa terstruktur rincian dana yang akan dikeluarkan gitu. Jadi itu menurut saya dari perspektif tata kelola keuangan. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Yang inti pertanyaannya adalah bagaimana jika saya jadi seorang kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan pemerintahan untuk menangani penyebaran virus corona di Indonesia saat ini. Baik, hal yang pertama yang saya lakukan sebagai kepala pemerintahan adalah menjamin atau menghimbau kepada masyarakat saya untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana pandemi virus corona saat ini. Dan yang kedua, saya sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan negara, maka uang negara ini akan saya belikan atau saya alihkan untuk membeli alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis yang ada di Indonesia yang sedang berjuang melawan ataupun yang sedang merawat pasien-pasien yang terjangkit virus corona di Indonesia. Dan yang selanjutnya, dengan uang negara ini maka dibelikan juga alat-alat tes untuk melakukan tes terhadap masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terjangkitnya virus corona. Dan yang ketiga, dengan keuangan negara ini maka saya akan memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat, di mana saat ini saya melakukan PSBB terhadap Indonesia, di mana saya menyuruh masyarakat saya untuk tetap di rumah atau istilahnya social distancing, untuk melakukan masker keluar rumah. Maka selama masyarakat Indonesia di rumah, maka saya akan menjamin dengan memberikan bantuan makanan ataupun sembako untuk masyarakat saya dengan uang negara saat ini. Semoga dengan bantuan yang diberikan negara terhadap tenaga medis ataupun bantuan-bantuan terhadap masyarakat bisa menjamin kehidupan masyarakat layak dan tenang dalam menghadapi bencana, dan tenaga medis Indonesia bisa lebih tenang juga karena ketersediaan alat pelindung diri untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit virus corona. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya jawab atas soal-soal ataupun pertanyaan ujian akhir semester tata kelola keuangan